Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi di sini bab menerangkan larangan, melarang. Antana jisna ini dari berbisiknya dua orang tuna salisi meninggalkan orang yang ketiga. Bighairi idnihi tanpa izinnya orang yang ketiga. Illa lihajatin kecuali ada suatu hajat. Wahwa tanajis ini tuna salis ini maksudnya itu ayat haddasa bila mana dua orang itu saling berbicara sirran secara lirih bihaitsu la yasma'uhuma sekiranya itu orang yang ketiga tidak mendengarkan pembicaraan mereka berdua wa fi maknahu dan juga di dalam semakna dengan berbicara dengan lirih yaitu bicara yaitu perkara idza tahaddasa bila mana mereka berdua berbicara bilisanin dengan bahasa la yafhamuhu yang orang yang ketiga tidak memahami bahasa itu. Jadi kalau orang itu 3 orang maka jangan berbisik 2 orangnya sehingga yang 1 orang jadi berperasaan gak enak, tersakiti hatinya. Atau mungkin juga bicaranya keras, tetapi dia bicara dengan bahasa daerah khusus mereka berdua saja, yang satu gak paham. Nah, yang ini juga sama dengan berbisik, sama dengan berbisik. Hal seperti ini juga tidak boleh. Jadi Islam itu mengajari adab, Islam itu mengajari seseorang itu tidak menyakiti orang Islam yang lain. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi. Orang Islam itu orang-orang Islam lain selamat dari lesannya. Itu selamat di lesannya dan dari tangannya. Orang Islam itu harus menjaga adabnya dengan orang Islam yang lain. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang iman laki-laki, orang iman perempuan satu sama lain adalah saling bela membela, saling cinta mencintai, enggak saling menyakiti, enggak. Itu. Maka mesti adab-adab ini dijaga. Termasuk juga datang akhir, tahu-tahu di depan, minggir. Ini ada aku. Siapa kamu itu? Kamu itu adalah manusia pembawa taek di perutnya. Sama aja. Makanya orang itu enggak boleh seperti itu. Kalau datangnya akhir, duduk di paling akhir, itu adab-adabnya begitu. Bukan datang akhir, duduk di paling awal. Enggak begitu. Bahkan kemarin kan sudah disampaikan mengenai yaitu ngapling tempat di masjid di shaf awal, datangnya akhir. Kasih sajadah di shaf awal sehingga orang-orang enggak berani menduduki di situ, kemudian datang akhir. Minggir, tempatku di depan. Bahkan itu malah sebaiknya orang seperti itu sajadahnya disingkirkan saja. Tapi jangan diambil, digeser, diinjek, jangan diinjek, kemudian digeser gitu saja. Sama dengan kaki, jangan diambil nanti nanggung kamu. Kalau digeser kamu enggak nanggung. Dengan begitu biar jadi pelajaran sama dia. Jadi enggak boleh ngapling tempat, itu juga enggak boleh. Karena apa? Karena itu menyakiti orang Islam yang lain. Adab, ya. Islam itu adab. Keindahan Islam itu ketika ada adab. Kalau sudah enggak ada adab, sudah tidak indah lagi Islam itu. Kayak hewan. Bahkan hewan pun ada loh adab itu. Coba kamu lihat itu semut itu. Setiap bertemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, musafahah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, musafahah. Saya lihat itu begitu. Masya Allah, ini lebih beradab daripada manusia. Tengok aja, semut kan begitu setiap ketemu. Qala berfirman Allah Ta'ala innaman najwa hanyalah berbisik itu minasyaiton daripada syaitan.
Wa an Ibnu Umar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda idza kanu bila mana adanya para sahabat iku salasan adanya orang-orang gitu aja. Ini yang berfirman yang bersabda baginda Nabi. Qala bersabda baginda Nabi idza kanu bila mana adanya orang-orang itu salasan adalah 3 orang. Fala yatanaja maka hendaknya tidak berbisik isnani 2 orang duna salisi tidak mengajak yang nomor 3 muttafaqun alaih. Karena mesti yang nomor 3 itu jadi enggak enak. Duh, saya ditinggal ngomong sendiri ya. Enggak enak hatinya. Ini menyakiti hati orang Islam. Mencium hajar aswad itu sunnah ya ta? Itu. Tetapi kalau mencium hajar aswad dengan menyakiti saudara Islam jadi haram. Nah, kan begitu. Mau mencium hajar aswad, pukul kanan, pukul kiri, orang nyingkir semuanya baru menciumnya. Haram malahan, enggak dapat sunnah. Nah, dapat sunnah tapi dapat haram. Bagaimana itu seperti itu? Makanya itulah kalau zahmah yang sudah kuat sekali atau kan rapat sekali, maka enggak usah istilahnya saja dari jauh udah. Tapi kalau ada kesempatan dengan mudah atau menyakiti saudara Islam, ya enggak apa-apa. Tapi kalau harus menyakiti saudara Islam, enggak usah lah itu, nanti malah jadi haram. Kita iman saudara Islam kita itu. Rawahu meriwayatkan muttafaqun alaih. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud wa zada dan beliau menambahi qala Abu Saleh. Abu Saleh berkata, qultu aku berkata li Ibnu Umar kepada Abdullah bin Umar, fa arba'atun duna salasatin. Fa arba'atan atau fa arba'atun. Maka bagaimana dengan 4 orang? Qala maka berkata Abdullah bin Umar, la yadurruka, tidak berbahaya untuk kamu kalau 4 orang. Jadi kalau ada 4 orang, kemudian yang 2 itu berbisik, kan ada yang tidak dibisiki pasti ada 2 orang. Nah, nanti enggak apa-apa, itu enggak sakit. Kalau ada yang sakit seperti itu baperan, itu enggak kan. Enggak itu enggak sudah. Kalau 1 memang itu menyakitkan jelas, tapi kalau sudah 4 enggak masalah. Wa rawahu hadis Malikun fil Muwatta an Abdullah bin Dinar. Qala berkata Abdullah kuntu adanya aku bin Umar inda dari Khalidin di sandingnya rumahnya Khalid ibnu Uqbah allati fis suqi yang di pasar. Faja'a maka datang rajul seorang laki-laki yuridu yang dia itu pengen ayyunajiyahu untuk membisiki Khalid. Walaysa dan tidak ada Ma'ab bin Umar berserta Abdullah untuk membisiki Abdullah bin Umar. Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Umar. Ya. Walaysa dan tidak ada Ma'ab bin Umar beserta Abdullah bin Umar ahadun seorang ghairi selain aku. Nanti datang 1 orang untuk berbisik kepada Abdullah bin Umar. Dan di situ ada Abdullah bin Dinar. 1 saja Abdullah bin Dinar saja. Pada maka Abdullah bin Umar maka memanggil Ibnu Umar Abdullah bin Umar seorang laki-laki akhara yang lain. Hatta kunna hingga adanya kami arba'atan 4 orang. Jelas ya? Itu Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Umar, 1 orang yang membisiki, kemudian itu baru 3. Maka Abdullah bin Umar manggil 1 orang lagi untuk menemani Abdullah bin Dinar. Faqala maka berkata Abdullah Faqala maka berkata Abdullah bin Umar li kepada aku walir rajuli dan kepada laki-laki as-salisi yang nomor 3 yang alladzi yang beliau Abdullah da'a mengundang laki-laki yang nomor 3 tadi. Istakhir mundurlah sedikit, istakhira syai'an. Kamu berdua mundurlah sedikit. Fa ini maka sungguhnya itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda la yatanaja tidak berbisik isnaini 2 orang duna wahidin tanpa 1 orang yang diajak, menyisakan duna wahidin, menyisakan 1 orang yang lain. Kita saja paling enak. Jadi kalau 3 orang enggak boleh, maka itulah Sayyidina Abdullah bin Umar memanggil 1 orang lagi untuk menemani Abdullah bin Dinar supaya orang yang pengen berbisik kepada Abdullah bin Umar itu
bisa halal berbisiknya. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda idza kuntu bila ada kalian salasatan 3 orang fala yunajisnaini maka janganlah 2 orang berbisik dunal akhar meninggalkan yang lain. Yang satu hatta tahtalitu sehingga kalian bercampur bin nasi dengan orang banyak. Bin nasi dengan manusia, misalnya orang banyak. Min ajli anadzalika karena sesungguhnya min ajli karena anadzalika sesungguhnya perbuatan itu yuhzinuhu menyedihkan, menyusahkan saudara Islammu yang lain tadi. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kamu pengen berbisik kepada seseorang padahal jumlahnya hanya 3, yaitu panggil 1 orang lagi nemani. Ya, biar enggak menyakiti saudara Islamnya. Masya Allah, hati Islam itu indah sekali kalau diamalkan. Nah, kalau begini loh, terus diamalkan wujud dalam kehidupan, ya ini sudah pasti loh, karena orang-orang kafir akan berbondong-bondong untuk masuk Islam karena melihat keindahan Islam. Tapi hari ini kan Islam itu indah ini kalau dibaca di kitab, indah banget. Tapi ini kalau nggak diamalkan dalam kehidupan ya nggak ada indahnya. Nah, isinya ada umpat-umpatan aja itu di mana-mana itu dengar pada orang Islam semuanya. Nah inilah akhlak yang seperti ini, saling menyakiti, ini jangan seperti itu. Buatlah akhlak yang baik. Timbangan amal nanti di akhirat itu yang terberat adalah timbangan akhlak yang mulia. Husnul khuluq terberat. Timbangan amal baik itu yang paling berat. Artinya itu harganya tinggi sekali. Amalannya punya harga. Di sisi Allah itu punya harganya. Ini emas, ini perak, ini besi, ini kayu. Amalannya kayak begitu, punya harga-harganya. Lah harganya nilainya tertinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد الله وعاسب سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.